أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحمين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل نسب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع الصحابة والتابعين والتابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين مشايخنا وأساتذتنا حسن الله حضرة شيخ جلدين أسدين جلدين محل الشيخ عصوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ متولى الشعراوي شيخ الإمام البيقائي وإلى حضرة جميع شيخنا وأساتذتنا سنك أحمد جزيل بن يارد جزيلي كي زين الدين جزيلي كي نور الدين جزيلي كي حامد جزيلي كي فؤاد أنم جزيلي كي منه جزيلي كي محمود سراد وإلى حضرة وبدرية وحسن الله حضرة جميع أهل الدرس من دالم الحي منهم الأمد سيوري وكبارهم حسن بسيد الأزهر وأمبه مجاهد وأمبه عبد القهار وأمبه بيت مياتي وأمبه يهجر وأمبه منصر وإلى حضرة أبي مس عبد الله سليمان در فقار أحمد حمد أبي خدم وحوانا من اسم جمر جميع أمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم إلى حضرته يا الله جميع أمواتنا جميع المؤمنين غفر الله لنا ولهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun. An-Nahl 101. Wa idza badalna lan ari kalane ganti sapa ingsun. Lan ari kalane gantiake lan are kalane gantekake sapa ingsun. Gantekake, bukan mengganti tapi gantekake sapa ingsun. Ayatan ing ayat suci. Ayaten ing ayat suci makana ayaten ing dalam panggonane ayat kang meneh. Dalam panggonane ayat kang meneh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai binaskhiha tegese kelawan nasakh utawa nyalin ing ayatan tegese kelawan nasakh ing ayah tegese kelawan nasakh ing ayah wa inzali ghairiha lan nurunake ing sakliyane ayah limaslahatil ibadi krana arae kemaslahatane pira-pira kaula. Limaslahatil ibadi krana arae kemaslahatane pira-pira kaula. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wallahu a'lam bima yunazzil. Wallahu ta'ala Gusti Allah itu a'lamu pirsa sapa Allah. Wa a'lamu pirsa sapa Allah bima kelawan barang yunazzil. Yunazzil kang nurunake sapa Allah ing mah. Anurunake sapa Allah ing maqalu mongko padha ngucap jawabe idza syarat idza qalu mongko padha ngucap sapa kufar ayat kufar tegese wong kang padha kafir lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama anta muftarin ing ngendikan innama anta muftarin innama anta ing mestine tawi sira aing mestine tawi sira iku muftarin wong kang gawe-gawe. Kemuftarin wong kang gawe-gawe.
kadzabun tegese wong kang goroh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim taquluhu ngucap sapa sira ing Al-Qur'an. Taquluhu ngucapake sapa sira ing Al-Qur'an, ngucapake min indika saking ngersa panjenengan. Saking ngersa sira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bal aksaruhum balik utawi akeh-akeh kufar. Kula ya'lamuna ora padha ngerti sapa aksar. Ora padha ngerti sapa aksar. Hakikat Al-Qur'an ing hakikate Al-Qur'an. Wa faidatan naskhi lan faedahe nasakh utawa nyalin. Faedahe nasakh utawa nyalin. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul ngucap sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum maring kufar nazzalahu ruhul qudusi ing pengendikan nazzalahu ruhul qudusi. Nazzalahu nurnake ing Al-Qur'an. Sapa ruhul qudusi roh kudus roh kang den suciake. Ngoten maknane roh kang den suciake Jibril tegese malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi ya Karim mir rabbika saking pangeran sira bil haqqi kelawan bener muta'alliqun bi nazzala utawi bil haqqi iku kang bersambungan kang bersambungan bi nazzala kang lafaz nazzala tujuannya liyusabbita terapun padha netepake sapa Allah sapa rabbik sami'un alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bi imanim kan imane alladzina amanu iklan Al-Qur'an wa hudan lan dadi pituduh abusyra lan dadi bebungah lil muslimina ketuwe wong kang padha Islam pun. Sakmangke kita di ayat 101 dan juga 102 ini kita sedang membahas yang namanya nasakh. Nasakh itu apa? Penyalinan hukum yang ada pada satu ayat disalin dengan yang lainnya. Dengan yang lebih bagus menurut syariat kita. Ngriki Allah Ta'ala dawuh wa idza badalna ayatan makana ayatin ay binaskhiha wa inzali ghairiha limaslahatil ibadi wallahu a'lam bima yunazzil qalu ayil kufaru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innama anta muftarin kadzabun taquluhu min indik. Ketika saya yakni Allah Ta'ala menggantikan satu ayat di tempatnya ayat yang lain dengan cara menasakh ayat tersebut dan menurunkan yang lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatannya para hamba, dan Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka orang-orang yang kufur, yang kafir terhadap baginda Nabi itu selalu mengucapkan terhadap kanjeng Nabi, terhadap baginda Nabi, innama anta muftarin, sesungguhnya engkau hanyalah seorang yang suka mengarang, atau dengan bahasa lain kadzabun, sesungguhnya engkau hanyalah seseorang yang pembohong. Ya, taquluhu min indika, yang mana engkau itu mengucapkan Al-Qur'an tersebut dari dirimu sendiri, bukan merupakan sebuah wahyu. Bal aksaruhum la ya'lamun ay hakikatal Qur'ani wa faidatan naskhi. Akan tetapi mereka, kebanyakan dari mereka, yakni mereka orang-orang kafir, itu tidak mengetahui hakikatnya Al-Qur'an dan juga faedahnya adanya penyalinan hukum yang ada pada Al-Qur'an. Nah, itu tafsiran secara globalnya seperti itu. Lah teng mriki ngendikaken kalian tafsirnya oleh Al-Imam Al-Biqai. Beliau niku dawuh seperti ini. Korelasinya atau hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kemarin di ayat yang sebelumnya itu sudah dijelaskan bentuk daripada
bentuk daripada setan itu mampu dan juga sangat menguasai dan mengendalikan terhadap orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai kekasih dan juga orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bentuknya orang-orang yang seperti itu loh. Bentuknya orang-orang yang sudah dikuasai setan, salah satunya adalah ketika kok turun sebuah ayat yang mana ayat ini menggantikan posisi ayat yang lainnya dengan tujuan untuk menasah sebuah hukum, maka tingkah lakunya mereka yang telah dikuasai oleh setan, yang telah dikendalikan oleh setan, mereka akan memberontak dan tidak terima. Mereka mengatakan terhadap baginda Nabi bahwa baginda Nabi adalah sosok muftarin, ay kadzabun, sosok yang pembohong. Berarti ini kan merupakan salah satu daripada bentuk daripada orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan. Korelasi ayatnya seperti itu dawuhnya Al-Imam Al-Biqai di dalam kitab Nadmud Duror fi tanasubil ayyi waswar. Beliau dawuh seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang kita itu membahas mengenai yang namanya nasakh menasakh. Satu ayat menasakh dengan menasakh atau mengganti terhadap ayat yang lainnya. Jadi perlu kita ketahui dan kita harus meyakini bahwa dalam syariat kita itu ada sebuah hukum yang namanya nasakh. Nasakh niku napa to, Gus? Nasakh itu adalah adanya sebuah hukum, baik hukum itu ya hukum yang pertama itu lebih berat ataupun lebih ringan, diganti dengan hukum yang lebih ringan ataupun dengan hukum yang lebih berat, atau diganti dengan yang setara. Bahasanya seperti itu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kalau dalam ayat yang lainnya kan disebutkan ngoten nggih. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Kami tidaklah menasakh sebuah ayat atau melupakannya, ya. Kecuali kita mendatangkan dengan yang lebih baik atau dengan yang setara. Itu kalau dalam ayat lain seperti itu. Kita contohkan saja yang berasal daripada sebuah kemudahan menuju sebuah hal yang berat. Contohnya adalah seperti nasakh yang asalnya ringan, yaitu dulu dibolehkan, dihalalkan yang namanya khomer. Kemarin ayatnya juga sudah disebutkan. Kemudian setelah itu datang nasakh bahwa khomer ini diharamkan. Tapi pengharaman khamr ini tidak langsung haram jegrek total ngoten mboten. Tapi diharamkan sedikit demi sedikit. Pertama cuma dijelaskan sama Allah Ta'ala bahwa khamr itu di dalamnya banyak manfaat namun juga banyak madarat. Banyak mara bahayanya, salah satunya menghabiskan terhadap uang. Melihat seperti itu akhirnya banyak para sahabat yang sudah mulai meninggalkan. Kemudian dinasakh lagi dengan cara mengingatkan, ya, karena ada kejadian sebagian para sahabat itu memasuki salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya membaca ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu molak-malik maknanya. Iku wong sadar lho Pak, bingung. Ya toh. Qul ya ayyuhal kafirun ini termasuk surat yang sulit untuk diruntutkan. Wong sadar kangelan kuwi. Malah wong mendem, akhirnya dari situ diharamkan, Allah Ta'ala menasakh mengharamkan, ya, kemudian Allah Ta'ala mengharamkan yang namanya meminum khamr atau mabuk dalam keadaan mendekati salat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekati salat dalam keadaan mabuk. Makanya setelah ayat ini turun, kebanyakan daripada para sahabat itu tidak minum khamr kecuali sudah salat isya. Karena waktunya panjang antara isya nang subuh itu kan panjang, sehingga cara mendem iku nanti salat subuh iku wis mendeme wis ilang. Tapi kalau antara maghrib dan ke isya atau asar ke isya atau duhur ke asar itu waktunya sedikit. Akhirnya para orang-orang mulai mengurangi yang namanya khamrnya.
lama kelamaan setelah masih dilegalkan namun masih ada, akhirnya ada kejadian bahwa sebagian sahabat itu mengolok-olokkan sahabat yang lain di waktu mabuk bareng. Suatu ketika mabuk bareng, ya kan, ketika masih halal kan ini, mabuk bareng akhirnya ilok-ilokan hingga saling membunuh. Akhirnya Allah Ta'ala mengharamkan ini tadi, mengharamkan yang namanya khamar secara total. Berarti ini menasah sebuah hukum yang asalnya mudah diganti menjadi yang sulit. Asalnya khamar itu halal, kemudian diharamkan secara perlahan, step by step, tidak langsung semerta-merta langsung haram total modern. Atau juga terkadang yang namanya nasakh itu dari suatu hal yang berat menjadi suatu hal yang ringan, suatu hal yang mudah. Dengan itu dicontohkan seperti yang ada pada salah satu ayat bahwa dulu bandingannya orang satu muslim itu 10 orang kafir. Bandingannya satu muslim itu 10 orang kafir. Kemudian diganti, sudah dinasah sama Allah Ta'ala bahwa kalau sekarang itu bandingannya satu orang muslim itu banding dengan 2 orang kafir. Itu namanya memperingan, karena Allah Ta'ala sudah tahu, sangat maha tahu terhadap kondisinya umat-umat zaman sekarang ini. Itu yang namanya nasakh. Masih banyak lagi mengenai tentang nasakh-nasakh yang ada pada Al-Quran. Kita cuma menjelaskan beberapa saja. Lah, orang-orang kafir itu ketika mereka itu kok mendengarkan bahasa mengetahui ada pergantian hukum, niscaya orang-orang kafir itu menganggap terhadap sosok baginda Nabi innama anta muftar, aikadzabun. Kanjeng Nabi itu sosok pembohong. Muftar itu wong kang gawe-gawe, orang yang membuat-buat sak karepe dhewe. Kanjeng Nabi dilaknat seperti itu. Dan bahkan nyuwun sewu, ini benar-benar terjadi ketika penasahan dulu itu diceritakan Ka'bah yang pertama itu kan ya Ka'bah tengeriku dulunya adalah pertama Mekah. Setelah itu Kanjeng Nabi itu Ka'bahnya diganti kepada Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk mengambil hatinya orang-orang kafir agar mau masuk Islam. Nyatanya dengan tujuan yang baik seperti ini bukan kok malah mengundang minat mereka, tapi malah mereka itu mengolok-olokkan terhadap baginda Nabi. Kanjeng Nabi sosok yang tidak pakem, wingi mari ngadep Ka'bah, saiki kok madhep nang Baitul Maqdis nang kiblate awak dhewe. Diilokno ora pakem, diilokno Kanjeng Nabi itu pembohong, diilokno Kanjeng Nabi itu sosok yang membuat hukum sendiri. Nah, ketika melihat kondisi yang seperti itu, baginda Nabi itu sangat sedih. Sangat sedih sekali, Allah kok sampai segitunya. Hanya hingga turunlah ayat di mana Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini turunlah ayat bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kembali terhadap Kanjeng Nabi ini untuk menghadap terhadap yang namanya Ka'bah lagi. Itu namanya nasakh. Nah, yang namanya nasakh itu tentu dengan adanya sebuah hikmah. Nonton lho. Mulane tengerikan ngendikaken kalian Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau dawuh seperti ini. Limaslahatil ibadi. Allah Ta'ala mengganti satu ayat dengan ayat yang lainnya dari segi hukum itu karena adanya kemaslahatan untuk para hamba. Bukan kok serta-merta diganti sakarepe dhewe ngoten mboten. Nah, tengene iki dingin dikaken kalian Imam Syekh As-Sawi.
Syekh Asawi beliau tahu sababun nuzuliha anal musyrikin min ahli Makkah qalu inna Muhammadan yaskharu fi ashabihi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu ghadan ma hadza illa muftarin yataqawwaluhu min tilqa'i nafsihi. Sebab turunnya ayat ini adalah dulu itu didauhakan para orang-orang musyrik dari ahli Mekah itu mengucapkan bahwa sesungguhnya Muhammad itu mempermainkan, mempermainkan terhadap para sahabatnya. Yakni berupa apa? Muhammad itu hari ini memerintahkan mereka para sahabatnya dengan suatu hal, kemudian di hari esok dia sudah melarang daripada hal tersebut. Maka sesungguhnya tidak ada model yang seperti ini kecuali merupakan orang yang membuat-buat, yang suka membuat-buat omongan dari dirinya sendiri, bukan merupakan sebuah wahyu. Pun Allah tengeriki dikatakan wallahu a'lam bima yunazzil. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan. Tengeriki dawe Al-Imam As-Sawi beliau dawuh hadhil jumlatum muqtaridatun. Ini jumlah yang sifatnya itu penengah-nengah, yang tidak ada hubungannya dengan satu dengan yang lainnya. Kan ayat ini kan pertama kan wa idza badalna. Ini jenenge jumlah syartiyah. Nah, jawabnya itu qalu. Sehingga ayat wallahu, potongan ayat wallahu a'lam bima yunazzil ini merupakan jenenge apa? Jumlah mu'tari itu. Jumlah yang tidak ada hubungannya dengan lafadz yang sebelumnya atau lafadz yang setelahnya. Namun masih ada sambungan makna, ada sedikit korelasinya. Nah, ini akan ini merupakan jumlah muqtaridah antara syarat dan juga jawab, yang tujuannya Allah Ta'ala mendatangkan dengan jumlah muqtaridah berupa wallahu a'lam bima yunazzil ini untuk menghibur terhadap baginda Nabi. Maknanya nopo? Sebenarnya Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap ayat yang menasakh dan juga ayat yang dinasakh. Maka cukuplah bagimu pengetahuan ini. Maka tidak perlu engkau bersedih atas apa yang mereka ucapkan. Kamane ngomong gawe ngedem-ngedem Kanjeng Nabi. Napa kayak ngedem-ngedem Kanjeng Nabi wallahu a'lam bima yunazzil. Qalu ayil kufaru lin nabi innama anta muftar. Ya. Yang Nabi sampai diilokno seperti itu, sesungguhnya engkau hanyalah seorang yang pembohong. Kadzabun taqawwalahu min indik. Ya maklum kan orang kalau dasarnya itu sudah tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui atau bahkan sifatnya itu sudah kufur dari awal. Ada perintah apapun, jangankan ada suatu hal yang dianggap aneh, hal yang sifatnya saja normal saja, mereka akan tetap tidak mau menerima. Apalagi ketika ada suatu hal yang sifatnya itu agak aneh. Kemarin diperintahkan, sekarang dilarang. Wah, ini malah justru merupakan makanan empuk bagi mereka untuk mencaci maki terhadap baginda Nabi sahibud dakwah. Ini dasarnya mulai itu awal iso ra iman. Mulana tengeriki tinggi tiga akan bal aksaruhum la ya'lamuna ay haqiqatal Qur'ani wa faidatan naskhi. Kebanyakan daripada mereka orang-orang kafir dari ahli Mekah itu tidak mengetahui terhadap hakikatnya Al-Qur'an dan juga fungsi dan juga faedah daripada sebuah penasahan. Makanya dasarnya mereka itu nggak tahu hakikatnya Al-Qur'an itu bagaimana. Sehingga ini merupakan sebuah nasihat untuk kita, bahwa kita itu kalau nggak tahu sebaiknya jangan langsung memvonis. Nah, kalau nggak tahu jangan langsung memvonis. Diemo dulu, perhatikan dulu bagaimana alurnya, bagaimana keterangannya. Setelah keterangannya sudah lengkap, baru kita bisa menyimpulkan. Ya kecuali kalau mereka itu orang-orang musyrik itu memang dasarnya jen ora iman blas teko awal. Lah wis ngono kuwi modele wis maklum, Pak. Pun mulane teng mriki tinggi akan ay haqiqatal Qur'an wa annahu al-lafdu al-munzal
min indillahi ala Muhammadin lil i'jaz bi aksari suratin minhu al muta'abbad bi tilawatihi. Jadi awak dhewe kudu ngerti definisine Al-Qur'an. Al-Qur'an iku apa sih? Dawuh para ulama, Al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan dari Allah Ta'ala atas baginda Nabi dengan tujuan untuk i'jaz, untuk memperlemahkan terhadap orang-orang kafir bi aksari suratin minhu dengan surat yang paling pendek al muta'abbad bi tilawatihi, yang membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Iki jenenge Al-Qur'an. Tadi wong lek ngerti definisi Al-Qur'an iki ya wis paham. Sekalipun ada mungkin suatu hal yang masih dianggap aneh atau bahkan ya bahasanya aneh, ya tapi kalau dia itu sudah meyakini dan juga mengimani, ya wis dia akan bisa menerimanya walaupun mungkin masih perlu waktu untuk memahami. Baleni mana? Makanya definisi Al-Qur'an itu napa? Al-lafdhu al-munazzal min indillahi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebuah lafaz yang diturunkan dari sisinya Allah Ta'ala terhadap baginda Nabi. Tujuannya napa? Lil i'jaz bi aksari suratin minhu, untuk i'jaz mengalahkan, ya, untuk i'jaz untuk mengalahkan semua hujah-hujah dengan surat yang paling pendek daripada Al-Qur'an, al muta'abbad bi tilawatihi, yang membacanya itu dianggap sebagai ibadah. Baca Al-Qur'an itu sudah dianggap ibadah sekalipun tidak mengetahui terhadap maknanya. Sekalipun tidak mengetahui apa terhadap maknanya. Pun wa faidatan naskhi ay wa ya al-masalih allati ta'udu 'alal ibad, dan mereka tidak mengetahui terhadap faedahnya nasakh atau penyalinan hukum tersebut. Karena napa teng mriki tinggi-tinggaken faedahnya nasakh itu tidak lain tidak bukan adalah kemaslahatan yang nanti kembalinya adalah untuk para manusia, para hamba. Ya contohnya itu tadilah, contoh ringannya awak dewe, Allah Ta'ala kalau di awal-awal Islam memperbolehkan yang namanya khamar, menghalalkan yang namanya khamar. Kemudian lama-kelamaan secara step by step, sedikit demi sedikit diharamkan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kembalinya sebuah kemaslahatan terhadap para hamba. Jangan sampai ada yang gara-gara khamar itu akhirnya kehabisan uang, akhirnya hilang akal, akhirnya terjadi pertikaian gara-gara ketika mereka itu mabuk, seperti itu. Dan madarat-madarat yang lain yang ada pada khamar. Itu satu contoh mawon yang mudah seperti itu. Bon. Lah, kemudian ngeten. Kalau kita mau membahas lebih lebar sedikit, Ngerikan daunnya Allah Ta'ala, wa idza badalna ayatan makana ayatin. Ngeriki tinggi akan wa idza badalna ayatan makana ayatin, ketika saya, yakni Allah Ta'ala itu mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Ketika kami menggantikan satu ayat, posisinya ditempatkan pada posisi ayat yang lain. Nah, ini kalau kita melihat secara dohirnya, seolah-olah yang namanya nasakh itu cuma diperbolehkan satu ayat Al-Quran dengan sama-sama ayat Al-Quran. Kalau kita melihat dohirnya, namun tengeriku ingin dikatakan kalian para ulama usul fikih, di usul fikihnya sudah dijelaskan bahwa yang namanya nasakh itu tidak harus ayat Al-Quran dinasakh dengan ayat Al-Quran. Tapi boleh yang namanya nasakh itu ayat Al-Quran dinasakh dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Atau bahkan hadisnya Kanjeng Nabi dinasakh dengan ayat Al-Quran. Atau bahasanya hadisnya Kanjeng Nabi dinasakh dengan hadisnya Kanjeng Nabi juga. Bondadas itu bukan merupakan sebuah keharusan. Cuma itu terkadang seperti itu. Pun kita lanjutkan teng ayat selanjutnya tengeriku didauhakan kul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Kul, jawablah
Kanjeng Nabi tidak dibiarkan, bahasanya tidak dibiarkan untuk diam menyikapi orang-orang yang mengolok-olok dan mencaci maki terhadap Kanjeng Nabi, seraya mereka mengucapkan bahwa Kanjeng Nabi itu hanyalah sosok pembohong. Kanjeng Nabi disuruh menjawab, "Kul, jawablah wahai Muhammad." Jawabannya lahum, "Nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haq." Ucapkan terhadap mereka wahai Muhammad, Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran ini adalah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, sosok roh yang disucikan dari Tuhannya, dari Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, diturunkan dengan secara benar. Makna seperti ini. Kalau kita lanjutkan, sing jenenge orang-orang kafir dengan ingin dikatakan Ruhul Qaulu ruhul kudus ay ruh al-muqaddas bi ma'nan mutahhar al-munazzah anir rada'il fa huwa min idhafatil mausuf li sifat. Tengriki ingin dikatakan eta. Mereka itu orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, ketika mengolok-olokkan terhadap Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu sosok pembohong menurut mereka, Kanjeng Nabi disuruh untuk menjawab. Disuruh menjawabnya bagaimana? Nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haq. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah sosok ruh yang disucikan, yakni malaikat Jibril, menurunkan dari Allah Ta'ala secara benar. Wes, kalau seperti itu orang kafir, orang musyrik nggak berani komentar. Karena apa? Karena yang menurunkan sudah dijelaskan dalam ayat ini, bukan kok Kanjeng Nabi sing gawe-gawe. Bukan kok Kanjeng Nabi yang membuat-buat kalimat dan lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Dawe teng niku dikatakan kalian Syekh Asy-Sya'rawi, beliau dawuh, kita itu pada zaman dahulu umat Islam itu ummatun ummiyah, kebanyakan umat yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Lah yang Kanjeng Nabi juga sama. Kanjeng Nabi juga sama. Kanjeng Nabi itu adalah sosok Nabi yang ummi. Tidak bisa menulis juga tidak bisa membaca. Piye katene ngarang-ngarang Al-Qur'an itu lebih. Paham ya? Nek kate ngarangi piye? Katene nulisno piye? Maca ya gak iso. Kan seperti itu. Sehingga sangat tertutup. Kemungkinan Kanjeng Nabi ngarang-ngarang dhewe itu sangat tertutup. Karena napa Kanjeng Nabi nulis mboten saged, nyerat mboten saged, membaca juga mboten saged. Ditambah lagi penegasan bahwa nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik. Yang menurunkan Al-Qur'an adalah roh yang disucikan, yakni malaikat Jibril dari Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, diturunkan secara benar. Guys, para orang-orang kafir musyrik kalau dikandani bahwa yang menurunkan itu adalah Ruhul Kudus, roh yang disucikan, yakni malaikat Jibril, mereka menang. Sekak wani misalnya. Ana qaulu bil haqi, yang lebih tinggi akan al-ba'ulil mulabasah ay nazzalhu tanzilan multabisan bil haq. Yakni yang menurunkan ini malaikat Jibril dari Allah Ta'ala langsung dengan secara benar. Ya, nggak ada keraguan di dalamnya. Tujuannya apa? Yusabbital ladzina amanu bi imanihim bihi wa hudaw wa busyra lil muslimin. Untuk menetapkan, untuk mengokohkan terhadap orang-orang yang beriman dengan iman mereka terhadap Al-Qur'an. Dengar iki dikatakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ana sing jenenge nasah iku kadang justru untuk menguji terhadap imannya orang-orang yang beriman. Iso apa ora, kuat apa ora nderekno apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya contohnya itu tadi juga yang sudah saya sebutkan, yaitu dicontohkan seperti napa? Pemindahan kiblat dari Makkah, dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis. Ya kan? Yang mana justru ini malah membuat hatinya orang kafir
Hatinya orang-orang kafir itu malah berbesar hati. Mereka malah membuat kepala mereka menjadi besar. Lho niku lho. Muhammad lho gak mantep belas. Mari Ka'bah kono saiki pindah Ka'bah kene. Lah itu orang-orang yang beriman pun juga sama. Jadi kerasa gak enak cara bahasane ngono. Merasa ikut terolok-olokkan oleh orang-orang kafir sing seperti itu. Karena dengan itu tujuannya liyusabitah, agar dapat mengokohkan terhadap orang-orang yang beriman iman mereka terhadap Al-Qur'an. Wong lek iman iku mantep temenan digoyah-goyah apa wae gak iso. Wa huda wa busyra lil muslimin. Dan untuk menjadi sebagai petunjuk dan juga kabar gembira terhadap para muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin launa wallahu a'lam bissawab.